1 Tesalonika 1 ayat 10. Saya bacakan, saudara sudah dapatkan. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Murka itu akan datang, saudara-saudara. Satu hari juga murka itu akan tiba. Walaupun kita siap atau tidak, murka itu akan datang. Maka Tuhan mengatakan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya dari murka yang akan datang. Tidak ada orang lain yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Cuma satu-satunya, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus dan Allah Bapa begitu menyayangi saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan murka Allah datang dan kita berada di dunia ini. Jadi kalau kita tanya di dalam kehidupan kita, kapan murka Allah akan dicurahkan? Kapan? Tunggu kalau rapture sudah selesai. Tunggu rapture dulu, baru Tuhan akan menghukum dunia ini. Sebab itu kita harus setia kepadanya, menantikan rapture itu. Saudara-saudara, saya ingat di dalam Alkitab ini ada dua contoh yang begitu indah. Yang pertama adalah contoh yang terjadi pada waktu Tuhan membasmi manusia di zaman purba, pada waktu zaman Nuh. Saudara-saudara, pada waktu zaman Nuh, Tuhan sudah begitu marah melihat manusia tidak ada yang mau menyembah Tuhan, yang ikut jalan Tuhan. Tetapi dia lihat ke bawah, ke bumi ini, ada satu keluarga Nuh yang dianggap Tuhan, keluarga yang setia kepada Tuhan, keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Pada saat itu, waktu Tuhan hendak menghukum dunia purba, dia tidak lupa kepada Nuh, karena dia lihat Nuh seorang yang benar di mata Tuhan. Sehingga Nuh itu diberitahu, engkau siapkan bahtera. Saudara-saudara, bahtera itu diberitahu oleh Tuhan, ukurannya panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa, dan Tuhan memperingati harus ada atap di atasnya. Saya tidak tahu kenapa harus ada atap di atasnya. Saudara-saudara, mungkin karena hujan begitu lebat yang akan dicurahkan, supaya dengan atap itu ada semua yang ada di dalam bahtera itu terlindung juga. Saudara-saudara, pada saat itu Nuh membuat apa yang diperintahkan Tuhan. Bahtera dibuat dengan begitu rapi. Binatang-binatang yang Tuhan pesan, yang haram hanya 1 pasang, yang tidak haram 7 pasang. Nuh harus mempersiapkan itu semua dengan tidak gampang, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan berapa banyak macam binatang yang harus dipersiapkan untuk masuk ke dalam bahtera itu. Tapi Nuh tetap patuh kepada semua perintah Tuhan. Dan Tuhan katakan dalam Kejadian 7 ayat 4, saudara nanti baca di rumah, 7 hari lagi aku akan mencurahkan hujan di atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Saudara-saudara, Tuhan akan mencurahkan hujan besar yang luar biasa ke atas bumi ini 40 hari 40 malam lamanya. Saudara-saudara, Nuh dengan keluarganya tetap selamat. Kenapa? Karena Nuh dengan keluarganya adalah orang yang takut akan Tuhan. Sampai di dalam huruf Chinese, saudara-saudara, itu heran sekali. Dalam huruf Chinese kalau ditulis itu kapal, ada tulisan 8 orang. Kenapa kapal itu harus 8 orang? Karena yang selamat pada waktu bumi banjir besar hanya 8 orang. Hanya Nuh dengan istrinya dan ketiga anaknya beserta istrinya. Heran sekali, huruf bahasa Chinese itu, huruf dalam bahasa Chinese, kapal itu ada tulis 8 orang. Orang banyak mengatakan heran ya,
kenapa orang Chinese menulis ini di kapal itu harus ada 8 orang. Mungkin pada saat itu dia mengingat akan orang yang selamat pada waktu banjir besar melanda dunia. Dan saudara-saudara, kita ingat lagi bagaimana Tuhan telah menolong Lot pada saat Sodom dan Gomora mau ditunggang balikan Tuhan. Kalau Tuhan mau membasmi sesuatu di muka bumi ini, dia mencari, dia melihat dulu, dia periksa dulu. Dia tidak menghendaki supaya semua itu dibinasakan, lalu orang benar juga ikut dibinasakan. Tetapi Nuh diperhatikan Tuhan, sehingga Nuh dengan keluarganya selamat. Disuruh membuat bahtera dan Nuh dengan keluarganya selamat. Demikian juga saudara-saudara menghadapi dunia yang akan datang. Saudara dan saya, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan dan ikut Dia, ikut Yesus, patuh kepada firman Tuhan, maka Dia tidak akan melupakan saudara dan saya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu Sodom dan Gomora, Sodom dan Gomora, Tuhan begitu marah. Melihat ke Sodom dan Gomora pada saat itu, saudara-saudara, saudara tahu itu dosa homoseks yang begitu hebat. Tuhan hendak menunggang balikan Sodom dan Gomora, tapi dia lihat ke bawah. Ada di sana Lot dengan keluarganya, Lot dengan istrinya dan 2 anak perempuannya. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan mau membinasakan dunia pada saat itu, Sodom dan Gomora? Dia melihat bahwa masih ada orang benar yang tinggal di sana. Dia tidak bisa menunggang balikan Sodom oleh karena keluarga Lot ada di sana. Sehingga dia mengirim malaikat, 2 orang malaikat ke situ. Saudara-saudara, kedua orang malaikat ini datang ke Sodom dan Gomora, mengatakan, keluar kamu dari sini. Tuhan akan membakar Sodom dan Gomora. Saudara tahu apa yang dikerjakan oleh Lot dengan kedua anaknya, dengan istrinya? Mereka masih pelan-pelan. Disuruh keluar, sekarang cepat keluar, cepat keluar. Tapi mereka pelan-pelan karena mereka tidak percaya. Masa kalau dia lihat ke langit, udara cerah, hari yang baik, bagaimana Tuhan kok pada saat ini mau turunkan api dari langit membakar Sodom dan Gomora? Itu tidak masuk di akal mereka. Sehingga mereka pelan-pelan saja, setengah percaya setengah tidak. Ini 2 orang dari mana? Kenapa memberikan peringatan ini, saudara-saudara? Sehingga Lot itu dengan kedua anaknya, pada waktu mereka berlambat-lambat, ini malaikat 2 orang ini, saudara-saudara, tidak bisa tahan lagi. Dia pikir, saya ditugaskan ke sini supaya orang ini sekeluarga harus dikeluarkan dari Sodom dan Gomora. Tapi mereka berlambat-lambat. Apa yang dikerjakan oleh kedua malaikat itu? Tangannya Lot, tangannya istri Lot, dan tangan kedua anaknya ditarik, saudara-saudara. Mari kita baca bersama-sama supaya saudara percaya apa yang dilakukan oleh malaikat itu. Kita membaca Kejadian 19 ayat 16. Kejadian 19 ayat 16. Saudara sudah dapat Kejadian 19 ayat 16, saya bacakan. Ketika ia berlambat-lambat, siapa yang berlambat-lambat? Lot dengan istrinya dan kedua anaknya. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan mau mengasihani dia. Saudara-saudara, Tuhan mau mengasihani dia. Orang malaikat 2 ini tidak bisa tidak menunggu mereka tidak mau keluar, dia tarik tangannya. Tarik, engkau harus keluar dari sini. Demikian juga saudara-saudara, pada nanti waktu Tuhan mau menghukum dunia ini, saudara yang setia kepadanya, saudara yang taat kepada firman Tuhan, engkau mau atau tidak, tanganmu akan ditarik dengan paksa. Come up here,
engkau akan naik ke rapture. Itu janji Tuhan. Saudara-saudara, kita harus setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita pada saat dunia akan dibinasakan. Kita baca juga saudara-saudara Kejadian 19 ayat 22. Kejadian 19 ayat 22. Itu kedua orang malaikat, saudara-saudara, apa yang dia lakukan? Tadinya dia tarik tangannya mereka semua supaya keluar dari sini. Nah sekarang dalam ayat 22 dia katakan, cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana. Saudara, heran ya, malaikat itu begitu menghormati orang yang dianggap benar ini, sehingga malaikat itu mengatakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa dong, saya mau bakar ini Sodom dan Gomora, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana. Di sana tempat yang aman. Larilah ke sana. Dikatakan di sini, cepatlah, lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Luar biasa saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan akan melindungi saudara dan saya pada saat bumi akan celaka, saudara-saudara, dunia akan celaka, tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan ingat. Malaikat itu katakan, lari ke sana cepat, karena sebelum engkau sampai di sana, di tempat yang aman itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa turunkan api dari langit, karena engkau belum sampai di tempat yang aman. Saudara-saudara, luar biasa firman ini. Tuhan ingat kepada saudara, Tuhan ingat kepada saya pada saat nanti dunia akan dihukum kalau kita setia kepadanya. Haleluya. Saudara, oleh sebab itu rapture pasti terjadi sebelum dunia kita ini akan dibinasakan. Judgment day is coming. Saudara-saudara, semua orang tahu judgment day is coming. Sebab itu kita disuruh berjaga-jaga. Mari kita baca apa yang terjadi nanti, saudara-saudara, 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara-saudara, luar biasa kalau apa yang akan terjadi ini kita baca. Tuhan sudah katakan saat ini seakan-akan satu nuklir, saudara-saudara. Firman ini luar biasa. Dulu sepeda aja tidak ada, apalagi kapal terbang. Tetapi firman ini bisa tulis mengenai nuklir. Saudara, kalau nuklir akan berjatuhan kiri kanan, maka di sana dikatakan Tuhan tidak rela, saudara-saudara, untuk mencelakakan saudara dan saya. Di firman ini dikatakan, tetapi hari Tuhan tiba seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kalau bumi dengan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap, itu berarti kalau kita berada di atas bumi itu, kita juga akan hilang lenyap, saudara-saudara. Bukankah begitu? Dikatakan bahwa bumi, di atas bumi ini segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi kita harus tidak ada di bumi ini lagi. Karena kalau kita berada di bumi ini, kita pasti juga akan hilang lenyap. Oleh karena nuklir itu. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan menghukum dunia ini kalau anak-anaknya yang setia kepadanya masih ada di atas muka bumi ini. Saya percaya demikian. Saudara-saudara, meskipun banyak kabar-kabar yang menakutkan
yang mengatakan kita akan menghadapi macam-macam, saudara-saudara. Kadang-kadang kita dengar di berita bahwa Iran, negara Iran yang sudah persiapkan nuklir, dan negara-negara sekitarnya mulai gemetar. Saudara-saudara, Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Itu janji Tuhan. Kalau bumi ini akan datang celakanya, Tuhan pasti keluarkan saudara dan saya dari muka bumi ini di dalam rapture. Rapture adalah satu-satunya jalan untuk penyelamatan kita. Dan banyak orang yang tidak percaya rapture itu rugi, saudara-saudara. Kenapa saya katakan mereka rugi? Karena kalau saudara tidak percaya akan rapture, maka engkau tidak akan siap. Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak akan siap. Kalau saudara percaya, saudara siap setiap hari. Tuhan, jangan lupakan saya bila mana engkau datang di rapture. Haleluya. Saudara-saudara, sungguh-sungguh firman Allah itu begitu hidup, dan firman Allah itu ya dan amin. Apa yang dikatakan dalam firman itu juga yang dilakukan Tuhan. Dan Tuhan memperingati umatnya sebelum segala sesuatu itu yang hebat terjadi. Saudara-saudara, ada orang bertanya begini. Jadi sebetulnya kapan rapture ini? Kok begini lama ditunggu rapture belum datang? Banyak orang yang sudah imannya itu habis, saudara-saudara. Apalagi kalau menghadapi dunia yang sering membuat iman saudara itu luntur, kepercayaan saudara bisa luntur. Mari kita baca bersama-sama di dalam Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25. Saudara-saudara, saya bacakan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudara-saudara, adik saya pernah mengatakan begini sama saya. Ini ayat sangat berarti bagi kita yang menunggu rapture. Dia katakan di sini, jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Rahasia apa, saudara-saudara? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Saudara tahu orang Israel sampai sekarang masih banyak yang belum percaya bahwa Yesus Kristus itu juru selamatnya. Orang Israel tidak mau percaya. Kenapa? Dan firman ini mengatakan sebagian dari Israel itu telah menjadi tegar. Mereka tegar tengkuk, kepala batu, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah dan tersalib bagi dosa mereka. Sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jumlah penuh dari bangsa lain itu siapa, saudara-saudara? Bangsa lain itu adalah bangsa saudara dan bangsa saya. Kita ini adalah bangsa-bangsa lain. Mestinya Tuhan Yesus datang di dunia ini untuk bangsa Israel. Tetapi Israel karena kepala batu tidak mau terima bahwa Yesus itu adalah benar-benar anak Allah. Mungkin orang Israel pikir kalau seorang raja yang akan menjadi raja orang Israel, dia kan mesti lahir di istana. Kenapa dia lahir di kandang yang begitu hina? Oleh sebab itu orang Israel tidak mau menerima Tuhan Yesus. Tetapi waktu diberikan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu waktu ini diberikan kepada saudara dan saya. Kita adalah bangsa-bangsa lain, puji Tuhan. Karena orang Israel tegar tengkuk, maka kita mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus. Kita datang percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita boleh diselamatkan. Dikatakan di sini ditunggu sampai jumlah penuh dari bangsa lain telah masuk. Saudara-saudara, ada satu jumlah yang rahasia. Jumlah rahasia besar yang cuma Tuhan yang tahu. Berapa banyak dari bangsa-bangsa lain ini akan masuk dalam keselamatan, barulah tiba waktu untuk bangsa Israel. Dan waktu untuk bangsa Israel itu akan terjadi pada waktu kesusahan besar selama 7 tahun.
Kasihan mereka saudara-saudara. Tetapi kita begitu menerima anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan bagi saudara dan saya. Kita diberikan kesempatan. Percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Nanti pada kesusahan besar, orang Israel baru bisa membuka mata dan menerima Tuhan Yesus dan mengaku Dia sebagai juru selamat yang luar biasa. Saudara, puji Tuhan, kalau jumlah yang rahasia ini kita tidak tahu. Mungkin saudara-saudara, kalau misalkan ada berapa ribu, berapa ratus, satu yang harus masuk di dalam jumlah rahasia bangsa lain ini, maka pada waktu orang yang terakhir itu dari bangsa lain masuk, langsung rapture. Itu yang ditunggu saudara-saudara. Ini jumlah rahasia. Begitu yang terakhir masuk di dalam jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain ini saudara-saudara, begitu rapture, begitu kita semua akan diangkat bertemu Tuhan di angkasa. Dan waktu yang sisa itu di dalam kesusahan besar akan diberikan kepada orang-orang Israel. Waktu itu untuk orang Israel. Saudara-saudara, luar biasa kesempatan diberikan kepada saudara dan saya. Oh haleluya. Saudara-saudara, sekarang oleh karena kita menantikan kedatangan Tuhan ini, kita harus rajin mengapain saudara-saudara? Kabarkan Injil Yesus kepada siapapun yang saudara ketemu. Itu sukar saya tahu saudara-saudara, karena tidak semua orang dengan gampang kita mengatakan Yesus juru selamat, terimalah Dia, lalu dia begitu gampang menerima Tuhan Yesus. Tidak saudara-saudara. Walaupun demikian, tugas kita memberitahu. Tugas kita bukan membuat sampai dia harus percaya, tapi tugas kita mengabarkan Injil keselamatan ini kepada setiap bangsa, kepada setiap orang yang saudara ketemu. Saudara-saudara, itulah tugas kita. Karena Tuhan berpesan demikian. Saya bacakan apa yang tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Karena itu, saudara-saudara tidak usah membuka. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Saudara-saudara, hukum apa yang dikatakan Tuhan Alkitab ini? Hukum adalah hukum Tuhan Yesus, di mana kita harus mengasihi Dia dengan sebulat hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan kasihilah sesama manusia sebagai diri kita sendiri. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Itulah hukum Tuhan, saudara-saudara. Dan kedua, jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jesus is the only way. Saudara-saudara, jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Pegangan kita apa? Pegangan kita adalah Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Pegang itu teguh sampai akhir zaman. Yang terakhir ayat 18, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Alkitab berpesan supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Kita harus mengenal Dia lebih dalam. Kita harus mengenal Tuhan Yesus, mengasihi Dia lebih dalam, karena Dialah juru selamat kita satu-satunya. Kita harus lebih banyak mengenal Dia. Dengan membaca firman Tuhan, kita lebih banyak mengenal Dia. Terima kasih saudara-saudara untuk hari ini, dan saya percaya kiranya Roh Kudus akan berbicara selanjutnya di dalam hati saudara-saudara dan akan menerangkan lebih banyak dari apa yang saya bisa sampaikan. Saudara-saudara, saya percaya hari ini adalah hari berkat di dalam segala berkat rohani yang kita akan terima, dan Tuhan memberkati saudara-saudara semua.